وكنت أحب أن يكون أكثر الوقت للشباب مباشرة بيننا وبينهم في أسئلتهم وأخذهم وردهم. Kalau saya terangkan, saya sampaikan, maka sangat memakai waktu yang sangat panjang. Tapi saya ingin dialog, sesi dialog itu lebih banyak dibandingkan dengan apa yang akan saya sampaikan. Saya أستأذن رئيس الجامعة المسجدية في أن نشاور الشباب، هل تحبون أن نخصص نصف الوقت للحديث عن العنوان والنصف الثاني للحوار، أم نجعل الوقت كله للحوار المباشر؟ Saya mohon izin kepada Bapak Rektor, seharusnya kan separuh daripada waktu kami untuk penyampaian materi dan separuh untuk tanya jawab. Bagaimana kalau kita lebih banyak berdiskusi? الخيار الأول أن نجعل نصف الوقت للمحاضرة والنصف الثاني للحوار، من يرى هذا الخيار؟ Coba kita tanya kepada audiens semuanya, siapa yang setuju separuh untuk muhadarah, separuh untuk tanya jawab? Mana yang setuju? طيب، والذي يرى أن نجعل الوقت كله للحوار المباشر يرفع يده. Kalau yang ingin lebih banyak dialognya mana? Angkat tangan. والذي ما رفع يده يرى kalau yang tidak angkat tangan lebih banyak angkat tangan, apakah akan pulang? مرة أخرى الذي يرى أن يكون نصف الوقت للمحاضرة يرفع يده. Sekali lagi, yang setuju untuk separuh angkat tangan. Yang separuh. الذي يرى أن يكون الوقت كله للحوار يرفع يده. Kalau semuanya untuk dialog angkat tangan. الحوار يفوز. Sudah yang lebih banyak dialog, ini kita dialog sekarang. Perjalanan saya melakukan panjang dan agak dramatis karena harus melewati banyak cobaan. Ya, pertanyaannya adalah ketika saya mengalami berkaitan dengan keadaan sekarang gitu. Jadi pada saat itu orang tua saya tidak mengizinkan karena paradigma mereka adalah yang dilihat sekarang itu agama Islam itu adalah kasar, kemudian radikal dan sebagainya seperti itu. Karena terlihat dari banyak gambaran orang-orang Islam sekarang, jadi sangat sulit bagi saya untuk meyakinkan orang tua saya kalau agama Islam itu adalah agama yang lembut. Dan pertanyaan saya adalah sekarang kan banyak sekali para pemuka agama yang juga melontarkan kata-kata yang kasar seperti itu. Ya kita nggak bisa sama-sama, mereka sama-sama berpengaruh seperti itu. Dan yang mana yang harusnya kami ikuti di banyak ulama seperti itu. Agak membingungkan dan apa yang harusnya kami lakukan, karena kan sekarang kalau misalnya orang berdakwah seperti itu, apa yang mereka inginkan, sedangkan kalau orang tua saya sendiri tidak bisa menerima saya karena mereka tidak ingin memberikan anaknya kepada kaum yang kasar, dilihat seperti itu. di surah الشدة والعنف للدين، فهذا والدي أشفق علينا، أخاف أن البنت يدخل في هذا الدين العنيف، فكيف نواجه هذه الظاهرة؟ ما هو اسمك يا ابنتي؟ ما هو اسمك يا ابنتي؟ Siapa namanya? Saya nggak bisa sebutin. Nama Anda. Nama Anda siapa? Nama kamu? Nama asli. Iya. Kasih buku
kitab Insaniyah dan terjemahan daripada Bukhari Muslim. أيهما تحبين؟ Namanya siapa? Sebutkan dua-duanya, nama Islamnya dan nama sebelumnya. Nama saya Rini Yulianisma. Tapi saya punya nama agama Islam, Aisyah Nur Sardini. أولا يا ابنتي أنا مدين باعتذار لك. Saya terus terang mengatakan mohon permohonan maaf kepada wahai putriku. لأن الكثير منهم يتصدرون ويرفعون أصواتهم بالخطاب الديني شاركوا في المشكلة التي أنت فيها. Karena orang-orang yang tampil di dalam mimbar-mimbar keagamaan ikut serta di dalam membuat kondisi dirimu sedemikian rupa memperhatikan. والآن تصرفات بعض من المعاشر المسلمين أصبحت حجابا يحول بين الناس وبين ربهم. Apa yang dilakukan tingkah laku kaum muslimin saat ini menjadi sebuah penghalang untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang-orang muslim. الأمر الثاني أقول لك أنك قد اجتزت العقبة الأهم والأصعب. Dan yang kedua, engkau telah mengalami fase-fase dan masa-masa yang sangat sulit. نعم أنت الآن تقولين بمصاعب كبيرة لا أستطيع أن أدعي أنني أشعر بها. Terus terang, engkau saat ini merasakan dan mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, dan saya tidak mau mengklaim bahwa saya merasakan apa yang engkau rasakan. لكن الأصعب حقيقة قد تجاوزته. Tapi pada hakikatnya yang paling sulit masa itu telah kau lewati, وهو اتخاذ القرار. bahwa engkau telah mengambil sebuah keputusan. أنك اخترت الله Engkau telah memilih Allah على ما سواه. dari segala selainnya, dari segala selainnya. غالب المسلمين لم يمروا بالاختيار الذي مررت به. Kebanyakan kaum muslimin tidak melalui fase-fase sulit seperti yang kau rasakan. ينبغي أن نقول جميعا معاشر المسلمين أن بعد الاختيار الانتقال من معتقد إلى معتقد من أصعب لحظات العمر. Harus kita sadari wahai kaum muslimin bahwasanya kondisi dan keadaan yang paling sulit adalah perpindahan dari suatu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Ini bukan suatu hal yang gampang. لهذا علينا مسؤولية كبيرة تجاه الرعاية المعنوية والحسية لأن يكرمهم الله بالإسلام. Dari situ kita punya kewajiban zahir dan batin, artinya untuk memperhatikan secara lahiriah dan batinnya terhadap mereka orang-orang yang masuk dalam Islam. المعنوية والحسية. Secara maknawiyah adalah kedalaman spiritual mereka, الاهتمام untuk memperhatikan mereka, menjaga mereka. طيب أولا العقبة الأولى أنك أسلمت وهي الأصعب ما تجاوزتها. Pertama, engkau telah masuk Islam dan itu merupakan sebuah ujian terbesar yang telah kau lewati. الآن أمامك عقبتان أساسيتان. Sekarang di depanmu ada dua hal yang mesti kau lewati. العقبة الأولى الصلة بالآية. Yang pertama, yang sulit yang kau lewati itu adalah bagaimana membangun komunikasi dengan keluargamu. والعقبة الثانية النظر إلى الفرق بين المجتمعين. Yang kedua, مجتمع كنت جزءا منه ومجتمع أصبحت جزءا منه. yang pertama adalah engkau melihat kepada dua kehidupan sosial yang berbeda. Yang pertama yang tadinya engkau merupakan bagian daripada keduanya. أما الجزء المتعلق بالأهل فأطلب منك ثلاثة أشياء. Yang berkaitan dengan hubungan dengan keluarga, saya minta kepadamu 3 hal. الثبات على الإحسان إلى الوالدين وإن قطعك. Yang pertama, konsisten dan istiqomah teguh untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua dan keluarga meskipun mereka memusuhi. الاستمرار في إيصال الرسائل إليهما بأنك تحبينهما. Dan terus melanjutkan sebuah pesan-pesan kepada mereka bahwasanya
engkau masih cinta kepada keduanya. وسيأتي وقت قريب Dan akan datang pada saat sebentar lagi, سيكون بينك وبينهما تواصل. insya Allah setelah ini kau akan membangun komunikasi dengan baik. عندما يحصل هذا التواصل Bila mana sudah terjalin komunikasi ini, يريان فيك maka mereka akan melihat di dalam dirimu معاني الجمال الذي أضافها الإسلام إليك. arti daripada keindahan Islam yang Allah perlihatkan kepada sosokmu, من الخدمة للوالدين berupa mengabdi kepada orang tua, والإحسان إليهما berbuat baik kepada keduanya. ومقابلة إساءتهما بالإحسان Bila mana mereka berbuat jelek dibalas dengan kebaikan, والصبر على الجفوة منهما dan bersabar atas ketidaksukaan mereka. مع الثبات. Dan engkau harus tetap teguh di dalam akidah. هذه النقطة الأولى. Ini yang pertama. النقطة الثانية Yang kedua, المطلوب منك الإلحاح على الله بالدعاء دون يأس، بثقة بأن الله سيستجيب دعائك. yang kedua adalah doa yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang penuh dengan keyakinan bahwasanya Allah akan mengabulkan permintaanmu. لأن يشرح الله صدركم للحق. Dengan memohon kepada Allah agar Allah membukakan hati mereka untuk mendapatkan hidayah. النقطة الثالثة Dan poin yang ketiga, أن يروا الفارق بينك وبين الأقارب الآخرين بعد دخولك الإسلام بالساعة. engkau harus menampilkan di tengah-tengah keluargamu agar engkau tampil menjadi orang yang luas dan luas di dalam bergaul di tengah-tengah mereka. أنا أحتاج منك إلى ثبات صبر يعني Saya butuh kepadamu untuk tetap teguh وسعة dan luas, ساعة في الأفق والنظر للآخرين والتعامل معهم luas di dalam berinteraksi dengan orang lain وثقة يقين بالله dan yakin kepada Allah أن Subhanahu wa الأمور taala ستعود إلى ما تريدين. bahwasanya cahaya itu akan sampai kepada orang-orang yang kau sayang. لماذا أتكلم معك التي كلها بكل ثقة وأريحية وقل سيحصل وسيحصل وسيحصل؟ Kenapa saya katakan seperti ini? Saya mengatakan kepadamu dengan kepercayaan diri yang begitu luas, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Kenapa saya berkata seperti itu? أولا يقين بالله. Pertama karena keyakinan saya kepada Allah. ثانيا هذا رأيته كثيرا في العالم. Dan yang kedua, saya saksikan hal ini banyak terjadi di dunia ini. في دول آسيوية، في أوروبية، في أمريكية، في أمريكية، هذا المشهد الذي تحدثت عنه تكرر أمامي كثيرا. Apa yang terjadi padamu, saya saksikan di Eropa, di Asia, di Afrika, di Amerika, terjadi seperti apa yang kau alami. بعض الأقارب استغرقوا أشهرا Sebagian daripada keluarganya وبعضهم سنوات. ada yang langsung masuk Islam, yang lain bertahun-tahun baru masuk Islam. يعني أعرف واحد هجره أبوه لمدة 15 سنة، لكن بعد ذلك أبوه جاء وأسلم. Ada orang yang dia itu tidak berkomunikasi dengan keluarga, dengan orang tuanya sampai 15 tahun. Tapi setelah itu orang tuanya datang dan masuk Islam. نحن قلنا جزءان، جزء المتعلق بالوالدين. Saya katakan dua bagian. Bagian yang pertama والجزء الثاني المتعلق بالمجتمعين، المجتمع الكردي والمجتمع الصحي. ada dua komunitas sosial yang kau merupakan bagian tadi yang kau dulu di dalam sesuai dengan keluargamu, dan saat ini kau berada di dalam bagian yang lain, yaitu di bagian kami kaum muslimin. Indonesia دولة عظيمة. Indonesia merupakan agama yang merupakan negeri yang agung ولها حضارة عريقة. dan mempunyai peradaban yang elegan. وجزء من هوية إندونيسيا الحضارية Dan bagian daripada peradaban Indonesia yang luar biasa ini وجود التنوع. adanya aneka kebinekaan, adanya kebinekaan yang ada di Indonesia. تنوع التضاريس، تنوع الأراضي،
تنوع القبائل والأعراق، تنوع العادات، تنوع المعتقدات. Banyak kebinekaan di dalam kelompok dan golongan, kepulauan dan termasuk di dalam keyakinan. والإسلام من عظمته أنه جاء بمفهوم قابل للتعامل مع تلقي ثقافات البشر. Dan Islam merupakan agama yang mau menerima terhadap budaya yang ada di kalangan manusia. ويتسع لها Islam luas elastis dalam hal ويستوعبها dan mau menerima, memahaminya ويرتقي بها. dan bisa naik dengan kebudayaan tersebut. يعني أنتم لو رأيتم الصور والرسومات القديمة على سبيل المثال لعلماء المسلمين. Saya kasih contoh tentang gambaran ulama-ulama terdahulu. يستطيع المهتم بهذا الشأن أن يميز بين العالم الذي من بخارستان عن العالم الذي من الهند، عن العالم الذي من أفريقيا، عن العالم الذي من أرض العرب، عن العالم الذي من تركيا، بمجرد رؤية الإمام. Tentang kaum muslimin, coba lihat keberadaan kaum muslimin, gambar-gambar ulama-ulama terdahulu. Engkau akan sanggup bisa membedakan mana itu orang yang dari Afghanistan, mana dari Pakistan, mana dari Indonesia atau dari Bukhara, dari Tajikistan, dari Mesir. Dari mana kau akan melihatnya? Dari imamahnya saja, dari surban yang mereka pakai, gayanya. ينظر إلى الإمام أو البلنسوة فيفهم البلد. Cukup melihat peci saja, kelihatan dari negeri mana. القاسم المشترك أنها إمامة أو بلنسوة. Perbedaannya ini peci, ini surban أو حجاب atau hijab. لكن المختلف بينها الأنماط التي تردد بها. Tapi yang membedakan itu semua adalah tabiat-tabiat yang ditampilkan. لماذا اختلاف هذه الأشكال والأنواع؟ Kenapa ini terjadi perbedaan antara beraneka ragam satu sama lainnya? لأن الاختلاف طبائع وعادات وثقافات البلدان. Karena masing-masing daripada negeri itu mempunyai budaya, kebiasaan dan karakter tersendiri. هذا الكلام قد يبدو بسيط. Mungkin ini adalah hal yang ringan, hal yang biasa. لكنه يغوص إلى عمق فلسفي. Tapi hal ini merupakan akan tenggelam masuk di dalamnya pemikiran falsafah. الإسلام دين ليس بينه وبين الوطنية والانتماء للوطن مشكلة. Islam merupakan agama yang sama sekali mempermasalahkan atau bertentangan dengan pemahaman nasionalisme. فجعله من الفطرة. Bahkan nasionalisme ini merupakan bagian daripada fitrah. الحديث صلى الله عليه وسلم من وصل إلى المدينة المنورة. Nabi Muhammad ketika sampai kepada Madinah Munawwarah, كانت فيها اليهود والمشركون وما أسلم. Di sana di Madinah ada orang Yahudi dan ada orang musyrik dan ada orang Islam. أقام معاهدة في المدينة. Beliau melakukan perjanjian di Madinah dengan mereka. سبقت عقد المواطنة ب 1300 سنة أو 1200 سنة. Ini pemahaman nasionalisme telah mendahului sebelum adanya pemahaman nasionalisme ini 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu sudah ada dan ditanamkan oleh Nabi Muhammad pemahaman ini. جعل الحقوق متساوية. Dijadikan bahwasanya hak asasi sama. لم يجعل فيها الجزية. Di situ tidak ada kewajiban untuk membayar upeti. على أساس أن اليهود والمسلمون والعرب الموجودون أمة واحدة يتعاونون لحماية المدينة إذا جاء المغض عليها من الخارج. Dasarnya apa? Karena orang Yahudi dan orang Islam serta orang musyrik yang sama-sama tinggal di kota Madinah, itu mereka adalah satu komponen bangsa yang masing-masing mempunyai kewajiban untuk membela dan menjaga tanah air. وأن لكل دينه وعقيدته. Dan masing-masing mempunyai akidah, mempunyai agama sendiri-sendiri. وبصفة النبي صلى الله عليه وسلم حاكما للمدينة
كان يحيلهم في الحكم إذا تنازع يهودي مع يهودي على التوراة. Dan ini Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin, seorang hakim di kota Madinah bila mana terjadi perselisihan antara Yahudi dengan Yahudi, maka beliau mempersilahkan untuk menghukumi dengan dasar hukum Taurat. Kecuali bila mana mereka mau untuk menghukumi dengan hukum syariat Nabi Muhammad. Dan ini berlangsung beberapa lama. لكن خيانة كبار قبائل اليهود الموجودة في المدينة وتعاملهم مع كفار قريش وتعريضهم المسلمين للخطر أدى إلى الحرب بينهم. Akan tetapi setelah itu pengkhianatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Yahudi, di mana mereka melakukan konspirasi dengan orang-orang musyrik untuk memusuhi Nabi Muhammad, inilah yang menjadi penyebab peperangan antara beliau dengan orang-orang Yahudi. Coba perhatikan, kalau saat ini itu merupakan sama dengan pengkhianatan yang besar, sehingga mereka diperangi. Dan banyak yang terbunuh di antara mereka, dan masih ada banyak yang terusir dari kota Madinah. Dan mereka yang tidak ikut serta di dalam pengkhianatan, maka masih tetap tinggal di kota Madinah. Sampai-sampai Nabi Muhammad meninggal dunia menuju Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pakaian perang beliau tergadaikan kepada orang Yahudi. Berarti Yahudi masih ada sampai Rasulullah wafat di kota Madinah. لكن جاء أحكام الجزية تتناسب مع كون ثقافة البشر في ذلك الوقت لم ترتقي إلى مستوى خطاب الإسلام لأن يكونوا معا في وطن واحد يدافعون عنه بالرغم من اختلاف الديانات والمعتقدات. Nah, datangnya kewajiban untuk membayar jizyah upeti itu sesuai dengan tradisi dan kebudayaan saat itu. Karena saat itu mereka masih belum sampai ke dalam batasan keagungan serta ketinggian ajaran Islam yang menyamaratakan antara satu dengan yang lain. فجاءت الجزية يدفعها أهل الكتاب مقابل الحماية الدفاع عنهم إذا جاء أحد يغزو البلد وهم لا يكلفون بالقتال. Nah, kenapa diwajibkan dulu saat itu kaum muslim wajib membayar upeti? Karena ini sebagai balasan atas penjagaan yang dilakukan oleh kaum muslimin atas mereka. Artinya mereka tidak sanggup untuk menjaga dan membela tanah air mereka, keberadaan keberlangsungan eksistensi mereka. Namun kaum muslimin dan pemimpin kaum musliminlah yang membela mereka sehingga diwajibkanlah jizyah. وفهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله حتى يدخل الجزية وهم صاغرون أن هذا فيما يتعلق بالحربي الحارب يعتدي غير المسلمين على المسلمين الكافر على المسلمين بإنشاء دولة ودولة عندما ننتصر عليهم لابد يدفعوا الجزية لذلة لهم حتى لا يعتدوا علينا مرة أخرى. أما أهل الكتاب المواطنين فليس هناك مجال للذلة. Coba perhatikan pemahaman Sayyidina Umar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan bagi ahli kitab untuk membayar jizyah. Menurut Sayyidina Umar, yang dimaksud mereka yang berkewajiban untuk membayar upeti tadi adalah mereka yang memerangi Islam dari ahli kitab, maka wajib untuk membayar. Tujuannya apa? Agar mereka tidak berani untuk melakukan macam-macam dan memusuhi kaum muslimin. Adapun penduduk asli, adapun orang yang ada di situ dan tidak memerangi kaum muslimin, maka bagi Sayyidina Umar mereka tidak berkewajiban untuk membayar jizyah. حتى قبيلة الدولة العربية المسيحية لما رفضت تدفع الجزية وقالت ندفع زكاة مثل المسلمين، ما يدفع الجزية تقول العرب أننا خضعنا. Sampai di satu daerah ada di antara mereka non-muslim mengatakan saya tidak akan membayar jizyah, tapi saya akan membayar zakat seperti kaum muslimin pada umumnya. وافق سيدنا عمر. Sayyidina Umar setuju. Oke, enggak apa-apa. هل سيدنا عمر خالف الكتاب والسنة؟ Apakah Sayyidina Umar
menyalahi Al-Quran dan hadis. Beliau faham terhadap. لماذا توسعت في الإجابة؟ لأني لم أعد أجيب على ابنتنا المسألة. Kenapa saya memperpanjang jawaban saya ini? Padahal saya hanya ingin menjawab putri saya tadi. لعلكم لاحظتم أن يجيب على واقع تعيشنا. لعلكم لاحظتم أنني أجيب عن واقع تعيشونه اليوم. Mungkin engkau akan memperhatikan bahwa tentang kehidupan dan realitas yang kita berada di dalamnya saat ini. أما أنت الذي المجتمع الذي حواليك، المجتمع الذي من الديانة التي كنت عليها، أو المجتمع الذي في الديانة المسلمة التي انتقلت إليها، كلا المجتمعين تجمع بينك وبينهم روابط أنهم إخوة في الوطن وإن اختلفتم. Adapun engkau wahai putri, engkau tadinya berada di dalam masyarakat non-muslim dan sekarang engkau berada di dalam masyarakat muslim. Pada hakikatnya engkau masih disatukan. Mereka yang bukan saudaramu di dalam agama, mereka adalah saudaramu di dalam bangsa dan negara. Maka perbaikilah hubungan dengan mereka dan bersabarlah dengan mereka. يرجع إليه منهم من سيشعر بالحاجة التي شعرت بها. Jangan khawatir, mereka pasti ada yang datang kepadamu lalu memberikan cahaya Islam kepada dua dada mereka. واجعل بلدنا هذه مفتاحا لقلبيهما لنورك يا الله. Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi sebuah kunci untuk membuka hati mereka. Soal tani lainnya syahadna dengan muslimin. كانوا يتضررون بعض حتى في إندونيسيا وفي بلد إندونيسيا يتفاخرون بعضهم بعض. فما هو دور المثقفين والعلماء في إبراز وصية الإسلام؟ بارك الله فيك. أجيب عن سؤالك بعد أن تسأل عن الثانية. سؤالك هذا كان موضوع المحاضرة. Saya jawab pertanyaan ini nanti setelah pertanyaan saudari yang akan bertanya. Nah, ini merupakan tema daripada muhadharah kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MIM Manajemen yang telah menjadi wasilah kedatangan Habib ke Universitas Muhammadiyah. Yang sebelumnya saya bisa menyaksikan beliau di YouTube, di Instagram, hari saya langsung beliau. Ya, langsung pertanyaan. Boleh saya bertanya dua pertanyaan? Ya, langsung aja dua. Yang pertama, bagaimana cara kita bisa mengasihi musuh-musuh Islam sebagaimana Rasulullah mengasihi musuhnya? Ya. Terutama kaum kafir yang saat ini menghina Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mengubah paradigma orang-orang yang luar yang menganggap bahwa wanita bercadar itu adalah teroris, dan saat kita menggunakan cadar kita pun dikatakan bahwa kita adalah radikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله وأنا أراكم في هذا المجلس حيث كنت أشاهدكم من خلال الإنترنت من خلال الكمبيوتر. والثاني السؤالين الأول السؤال الأول apa tadi soal yang pertama? نرحم أعداء الإسلام كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني yang kedua tadi hijab. الآن ظاهر عندنا لمن يستعمل النقاب أنه متطرف من ثقافة الإرهاب. بالنسبة للسؤال هكذا
السؤال الأول للجنة التي أسلمت قبل سنتين تقول دور العلماء المثقفين في إيقاف هذه الحروب التي تحصل بين المسلمين هنا وفي كل مكان. Pertanyaan daripada saudara putri kami tadi yang baru masuk Islam tentang peran ulama dan para cendekiawan di dalam menampilkan moderasi Islam. Apakah kalian paham terhadap pertanyaan ini dengan baik? العلماء عليهم دور بصفتهم العلماء وعليهم دور بالمشاركة مع غيرهم من المثقفين والإعلاميين والأكاديميين والمسؤولين في الدولة وبقية كيان المجتمع. Para ulama dan juga para cendekiawan serta semua komponen kaum muslimin, baik itu para pejabat, baik itu para pemimpin, para akademisi, mempunyai tanggung jawab yang sama, mempunyai peran yang sama di dalam menampilkan moderasi Islam. Pertama, mereka harus mempunyai peran di dalam menyampaikan kebenaran kepada manusia. Dan di dalam menyampaikan itu tidak perlu takut di jalan Allah daripada celaan orang yang celah. Kita harus menjelaskan bahwasanya batil pemahaman dan ajaran yang sering mengkafirkan orang lain dan menghalalkan darah orang lain. لا هؤلاء ولو عندهم أخطاء لكنهم أيضا إسلاميون كأنها قبيلة الإسلاميين وقبيلة الليبراليين فإذا حصلت مشكلة نقاتل مع قبيلتي هذا ليس الإسلام. Pandangan Islam bukan seperti pandangan dan paradigma orang-orang yang menganggap membagi pemahaman jahiliyah seperti kaum jahiliyah terdahulu. Seakan-akan ini ada kelompok Islam dan ini ada kelompok liberal. Akhirnya mereka harus bertarung dan harus berkelahi satu sama lain. Ini bukan ajaran dan pemahaman Islam yang benar. هؤلاء الذين يسفكون دماء المسلمين بعضهم البعض بل حتى يسفكون دماء غير المسلمين لغير وجه حق. Mereka yang menghalalkan darah kaum muslimin ataupun yang mengkafirkan kaum muslimin, bahkan yang menghalalkan darah seseorang non muslim dengan tanpa alasan yang hak. Mereka berada di dalam kebatilan. Meskipun di antara mereka hafal Al-Quran, meskipun mereka puasa dan melakukan qiyamul lail. Khawarij dulu sedemikian itu. Orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah yang melakukan qiyamul lail dan berpuasa di siang hari. Dan dia adalah seorang pengajar, guru ngaji. Tapi dia yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena manhaj dan mimpi oleh mereka tersesat, menyimpang. Kita wajib menyampaikan kesesatan daripada manhaj itu untuk menjaga manusia yang sampai terpengaruh dengan ajaran tersebut, dan untuk menjaga dan menyelamatkan saudara-saudara kita yang terpengaruh dengan ajaran itu. Ini merupakan kewajiban syar'i kepada setiap ahli ilmu, pada ulama dan cendekiawan pada saat ini. Meskipun kita harus menjadi korban, wahai saudaraku, berapa banyak orang yang akan terbunuh dan yang akan diledakkan. Tidak mungkin bisa untuk membunuh kita semua. Tapi kalau kita diam, yang menjadi masalah akan dibunuh keberagamaan di dalam generasi kita yang akan datang. Dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban kepada Allah bila kita tidak sanggup menjelaskan. Kewajiban yang kedua yang lebih penting, harus memberi pemahaman agama yang benar terhadap manusia.
هم الذين لم يفهموا دينهم كما ينبغي. Karena mereka yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran membunuh orang lain, melakukan bom bunuh diri, dan mengkafirkan, mereka tidak memahami agama dengan benar dan komprehensif. ثم إن على المثقفين أن يقوموا بدورهم في تثقيف الشعوب. Dan bagi para cendekiawan wajib untuk mengangkat taraf pemikiran dan wawasan وتوعية الشعوب بالأخبار المحيطة بهم في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم. Dan harus memberi pemahaman yang benar kepada bangsa tentang bahaya daripada menyebarnya virus pemahaman ini. هناك واجب مشترك. Ini ada kewajiban yang sama. تعرفون ما هو هذا الواجب؟ Apa itu kewajiban tersebut? الأوان أن يتعاون العلماء والمثقفين والأكاديميين لينسقوا مع بعضهم ويتعامل الأوان. Wajib sudah saatnya agar para ulama, para cendekiawan, dan para akademisi untuk saling bahu-membahu untuk bekerja sama dengan baik di dalam melihat realita yang kita hadapi. Tapi sayang kebiasaannya yang terjadi adalah perbedaan-perbedaan. Saat ini terjadi dendam pemikiran atau dendam wawasan terjadi saat ini di kalangan kaum muslim. لدينا مجموعة من المحتكرين الليبراليين ومجموعة علمانيين المتطرفين ومجموعة من المحتكرين الإسلاميين المتطرفين. Di sini ada 3 kelompok. Ada kelompok liberal, ada kelompok sekuler yang ekstrim, dan ada kelompok Islam yang ekstrim. وهم الذين يمثلون التواصل بين المتطرفين والمتدينين. Tapi sayang hanya mereka bertiga ini yang saat ini menjadi sebuah yang melambangkan atau mewakili para muthaqafin, mewakili para cendekiawan di dalam berkomunikasi. Padahal diskusi mereka bukan diskusi peradaban sama sekali. Pernah kita menyaksikan ada 2 orang sedang berdiskusi dan berdebat, sudah tidak ketemu, akhirnya saling melemparkan tomat dan saling melemparkan telur. Pernah? Ini yang terjadi saat ini. يوجد بعض المتطرفين العلمانيين يظنون انهم لكي تتقدم شعوبنا ومناطقنا يجب او ينبغي ان يتطاولوا على الثوابت والمقدسات. Ada kelompok sekuleris yang orang sekuler yang menganggap bahwasanya untuk maju ini harus kita tinggalkan tradisi, kita harus meninggalkan hal-hal yang kita anggap suci dan sakral. ومارسته هي مورست في فرنسا كان الثوره الفرنسيه وفي بريطانيا من قبل حتى من ايام شكسبير وهي فكره علاج الصدمه. Hal ini terjadi pemikiran sebelum ketika terjadinya revolusi di Prancis ataupun di Inggris, mereka mempunyai paradigma dan pandangan serta pemikiran semacam ini, yaitu saling berbenturan. Mereka meremehkan bangsa kita dan menganggap bahwasanya bangsa kita adalah bangsa yang terbelakang. Kelompok mereka atau bangsa mereka sendiri, mereka anggap bahwasanya mereka adalah bangsa yang terbelakang. Sehingga untuk membangkitkan mereka mengenal peradaban, maka mereka harus kita serang. Apa yang mereka serang? Yang mereka serang adalah keyakinan dan hal-hal sakral daripada keagamaan mereka.
ليس فيه احترام ولا قبول الذي يدعونها. Ini merupakan pemikiran premanisme. Ini merupakan pemikiran premanisme karena dia tidak menerima perbedaan dan tidak menerima kebinekaan. بالمقابل ردة الفعل أسوأ ليست أفضل يعني قابلها بالسوء. Tapi reaksi sebaliknya ini lebih jelek lagi. واحد يريد الدم هؤلاء والثاني يريد يضربهم والثالث يخرج من البقرات يسبهم يصرخ صوت يقول عنهم ما يحدث. Akhirnya apa yang mereka lakukan adalah ingin mencaci mereka, memukul mereka, membunuh mereka, melakukan demonstrasi dengan cara mencaci maki dan melakukan hal-hal yang jelek. Apa itu semua? واحد ثاني مجنون يطالب بالجهاد ضد المعتقلين. Satu orang ada yang gila dan menuntut untuk melakukan jihad, berperang memerangi mereka. أي جهاد؟ والله أسمع بلد. Ini jihad apa? Mereka adalah saudara-saudara kamu sebangsa dengan kamu. نحن نطالب الحكومة بتنظيم الأمور وتعلن أن الحرية مقارنة بالمسؤولية. Kita ini menuntut pemerintah untuk melakukan ini bukan hanya di sini tapi di seluruh negeri. Semestinya para pemimpin dan pemerintah ini memberikan kebebasan, tapi pada saat yang sama juga harus bersamaan dengan sebuah kewajiban. Dan saya juga mesti perlu menuntut mereka para orang-orang sekuler yang radikal untuk mengambil mic dari mereka, jangan kasih panggung mereka. Begitu pula orang-orang Islam yang moderat, mereka harus mengambil panggung dan mic daripada mereka orang-orang Islam yang mengatasnamakan Islam tapi radikal. Ayo para pemikir-pemikir ini kita buka ruang lingkup diskusi. Bukan melemparkan telur ataupun saling melemparkan koma. Faham maksud saya? المشكلة أن كل طرف يشعر أن لديه ثأر من طرف الثاني. الحالة الثأرية التي لا تبني دولا. Jadi masing-masing punya dendam kepada kelompok-kelompok yang lain. Nah, ini masalah. وكل مناطقنا في العالم اليوم مهددة بالدول مهددة بالانهيار. Ini kita semua alam, daerah-daerah dan wilayah yang kita bahkan skala negara-negara pun terancam akan hancur daerah. هناك أطروحات فلسفية عما سمي بمرحلة ما بعد الدولة. Ini nanti ada sebuah istilah falsafi yang diistilahkan dengan fase setelah negara. أي أن العولمة استطاعت أن تخترق حجاب الدول وتكون كيانات توازي دول بل أكبر من الدول وهي الشركات الكبرى العابرة للقارات. Perhatikan ini. Globalisasi, gerakan globalisasi ini merasa dia bisa mengalahkan negara padahal dia tidak punya negara, bisa membentuk negara-negara tersendiri sehingga seperti apa? Seperti perusahaan-perusahaan unicorn misalnya, ataupun perusahaan besar raksasa yang mereka melintasi negara dalam. وعلى الرغم من أن العالم بدأ يتجاوز العولمة، لكن حقيقة هذه الشركات باقية. فيسبوك أثر في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر الدول في العالم، أقوى الدول في العالم. Coba perhatikan, dianggapnya ini sudah akan hilang, tapi ini perusahaan-perusahaan masih ada. Kita lihat Facebook misalnya. Facebook ini yang paling memberi pengaruh di dalam pemilu di Amerika, padahal Amerika merupakan negara terkuat di dunia. الفيسبوك أسقط الأنظمة والحكومات. أي أنها كانت المبرر لهذا الإسقاط. الميكن الرافع. Coba perhatikan, ini Facebook sanggup untuk membubarkan dan menghancurkan lembaga-lembaga dan negara-negara. Bayangkan, kenapa? Karena Facebook
memberi sebuah dukungan terhadap hal-hal yang dapat menjatuhkan perusahaan lembaga-lembaga. بعض هذه الشركات والكيانات الكثيرة ميزانياتها أكبر من ميزانيات الدول بأكملها. Coba perhatikan, sebagian daripada perusahaan-perusahaan ini mempunyai budget lebih daripada budget sebuah negara. APBD yang besar daripada APBD negara. ولها وللحكومات أيضا في الدول الكبرى مصالح في الدول الأخرى. Dan sebagiannya ini mempunyai kepentingan di negeri-negeri yang lain, di negara-negara bukan negara tempat asalnya. هذه المصالح الضيقة قد تقتضي الإضرار بالدول التي فيها هذه المصالح. Ini pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan ini bisa berbahaya kepada negara-negara yang di mana di situ ada perusahaan tersebut. فيرجعون إلى تشجيع حركات وفتن واضطرابات في تلك البلاد ليأخذوا ما يريدونه. Mereka sanggup akan menggerakkan dan membuat fitnah di negara untuk mencapai kepentingan dan maslahat. وأنتم جيل جديد الشباب، لكن اقرأوا عن الظروف التي صاحبت انفصال تيمور الشرقي. Kalian ini adalah generasi yang baru akan datang kepada kalian. Apa-apa yang terjadi, apakah kalian tidak khawatir nanti akan terjadi seperti yang terjadi di Timur lepas dari Indonesia? كلام عن قضية المسلمين والمسيحيين هذا مجرد وسيلة. Masalah urusan antara Muslim dan Kristen ini hanya sekedar sebuah pelantara saja, alasan saja. Masalah hak personil dan wasilah. Begitu pula masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan ekonomi, itu juga alasan belaka. Di sini ada negeri-negeri besar, negara-negara adidaya yang berperang berebutan kemaslahatan di satu negeri. Tapi masalah ini kesalahan bukan hanya kepada mereka, tapi kepada kita juga. Ini diri kita mau menerima untuk menjadi sebuah permainan seperti permainan catur. Kita dijadikan permainan menjadi bahan catur. Jadi yang terjadi dari pertikaian ini tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitan dengan nasionalisme. Maka kewajiban para ulama, kewajiban para cendekiawan harus menyebarkan thaqafah dan wawasan dan menjadikan perbedaan pendapat pemikiran sebagai alasan untuk saling berdiskusi, bukan untuk saling bermusuhan. Dan saling melengkapi satu sama lainnya, dan kita tidak akan bekerja sama kecuali kita sudah saling menyepakati. Saya ingatkan, ini adalah kebudayaan kalian, ini adalah tabiat kalian, wahai orang-orang Indonesia. Dan gara-gara paradigma dan wawasan yang semacam inilah menyebabkan mereka menerima Islam pada segala hal. قبل أن يكون المسلم والبوذي والهندوسي وصاحب الديانة القديمة الموجودة هناك وجاء بعد ذلك المسيحي استطاع الناس أن تعايش. Ini orang Indonesia mau menerima. Di situ ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Islam, kemudian setelah itu datang Kristen juga, bisa untuk hidup berdampingan satu sama lainnya. هذا يتسع الوقت وقد أقلت إلى الموضوع واسع. Ini saya sudah kepanjangan waktunya, namun pada hakikatnya masalah ini sangat luas. السؤال الآخر يعني كيف نستطيع أن نرحم أعداء الإسلام؟ Yang kedua pertanyaannya, bagaimana kita menyayangi musuh-musuh Islam?
بأن تتصل قلوبنا بمن أرسله الله رحمة للعالمين. Dengan apa? Dengan hati kita bersambung dengan orang yang diutus oleh Allah sebagai rahmat alam semesta. الذي كان والدم يسيل منه صلى الله عليه وسلم. Di mana beliau pernah mengalir darah beliau. وملك الجبال يستأذنه أن يدخل عليه من الأخشبين يقول كلا أشهر أن يخرج الله من أصلابهم أو من أعقابهم من ينصر عنه. Sampai-sampai malaikat gunung menawarkan diri ketika beliau tercucur darahnya, dikatakan ayo saya hancurkan mereka, namun beliau mengatakan tidak, saya berharap keluar dari suci-suci mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. وحاولوا أن يقتلوه وأداروا المعارك ضده وقتلوا عمه حمزة ومثلوا بجسده وقتلوا 70 من أصحابه ومثلوا بأجسادهم في يوم أحد ومع ذلك يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. Beliau diusir, diintimidasi, dibunuh sahabatnya, bahkan paman kesayangan beliau Sayyidina Hamzah harus dibunuh di dalam perang Uhud, dan bukan hanya dibunuh, tapi dimutilasi, cincang Sayyidina Hamzah. Dan namun begitu, apa yang beliau lakukan? Beliau hanya berdoa, ya Allah berilah petunjuk dan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ada musuh-musuh, kufar harbiyun, kafir harbi yang memerangi. لا تزال دماء أهل بيته وأصحابه تسيل من سيوفهم. Padahal darah daripada keluarga dan sahabatnya masih mengalir gara-gara pedang mereka. يقول عنهم قومي لم يقطع سلاحه بهم رحمه. Tapi beliau masih mengatakan Allahumma fi qaumi, kaumku. Mau beliau tidak mau berpisah, tidak mau memisahkan diri dengan kaum. ويلتمس لهم العذر عند الله فإنهم لا يعلمون. Dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan mereka tidak paham. ويطلب لهم الهداية minta kepada Allah agar mereka diberi hidayah. القلوب التي امتلأت بأنواره صلى الله عليه وسلم. Hati yang bersambung dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, امتلأت بمحبة yang dipenuhi dengan cinta kepadanya, تستطيع أن تكون maka sanggup untuk melakukan hal مع المسلمين المسيئين kepada kaum muslimin yang melakukan pekerjaan jelek kepadanya, مع الكفار المعاندين الحربيين ataupun kepada orang-orang kafir yang memerangi dan memusuhi. وهذا لا يعطل واجب القيام في رد الابتلاء المعتدي. Namun hal ini bukan berarti membatalkan kewajiban untuk membela diri. هذا كان من الرد. Dan disinilah alasan terjadinya peperangan. أما عن السؤال المتعلق بالنقاط، نقاط طويلة من الفضائل. Adapun yang berkaitan dengan cadar itu merupakan keutamaan dari sebagian keutamaan agama. الجمهور من أهل العلم على أنه ليس بواجب. Mayoritas ulama mengatakan itu bukan sebuah kewajiban. فإذا عشقت أو إذا أحبت فتاة من الفتيات السبع فهذا من العفة. Dan bila mana ada seorang wanita, ada seorang gadis yang ingin melakukannya, bercadar itu bagus. Tapi bukan berarti itu sebagai barometer bahwa dia adalah orang yang menjaga diri. Atau dia jangan beranggapan bahwa orang yang tidak bercadar dia tidak bisa menjaga diri, tidak mempunyai rasa malu dan mempunyai harga diri. Tidak demikian. Tapi tapi keduanya juga tidak boleh dijadikan sebagai barometer, baik yang ini ataupun yang itu. Apa maksudnya? Ada orang menganggap bahwasanya ini adalah barometer keistiqomahan dan kereligiusan. Tapi dia melupakan hal yang lain daripada agama. Dia menganggap bahwasanya dia tidak bahwasanya riba,
menggunjing, mengadu domba, menjelekan orang lain, mencuri, itu adalah hal yang lebih bahaya daripada urusan ini. والفريق الآخر يعتبرون معيار التطرف. Kelompok yang lain, kelompok yang satunya menganggap, wah ini adalah barometer radikalisme. Oh ini adalah teroris, menganggap radikal orang yang bicara. يعني يطالبون باتخاذ اجراءات ضد الانسان المتنقل وكذلك يمسكون علينا ويقولون نحن ينبغي ان تتعلموا التنوع والتعدد والحريه، يعني حريه خلع الثياب تعريفي ومنع الانقطاع. Dia beralasan, ada orang-orang beralasan mengatakan kita harus maju, kita tidak boleh memaksa dan lain sebagainya. Kita harus memberikan kemerdekaan, kita harus maju. Maksudnya, tapi di sisi lain dia menuntut orang lain harus membuka cadar atau bahkan harus telanjang begitu. Apa ini ukuran di dalam kemajuan? Ini merupakan sebuah pertentangan. Kemerdekaan yang menuntut untuk telanjang dan menuntut orang tertutup tapi لكن من حق الأجهزة الأمنية من حق إدارات الجامعة أن تفرض على المتنقبات تكشف وجهها عندما تنظر للإجراءات الأمنية وعند التأكد من الاختبارات أو نحو ذلك. Tapi bagi pemerintah ataupun kampus misalnya boleh dia untuk menuntut atau meminta untuk melihat wajahnya untuk kepentingan keamanan, kepentingan akademik ataupun kepentingan yang berkaitan dengan hal tersebut. Silakan. Cukup satu ya, waktunya. Ini cuma satu orang aja. Satu orang atau gimana? Satu orang. Tiga. Ini kan sisa 10 menit. Tinggal 10 menit lagi. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Barakallahu fiik. Tafadhal. Ana ismi Usman bin Muhammad bin Usman bin Musa bin Hasan bin Ali bin Ali Al-Habsyi. أيوة تفضل ما موضوع الحكي. Langsung pertanyaan. Sebelum saya bertanya mau pemakaian saya Imam. هذا ليس في المحاضرة. Nanti bukan di kuliah umum ini. الآن الأسئلة بارك الله فيك. أحسن تفضل اجلس وأعطيني اللي بعده. Nanti duduk biar orang lain bertanya. Pertanyaannya bagaimana cara kita mengungkapkan, bagaimana cara kita 100% cinta kita kepada Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbuna li sayyidina Muhammad. أحسن. تفضل بارك الله فيك. أحسن. تعلق بحضرته وكثرة الصلاة عليه وإحياء سنته وخدمة. Untuk banyak bertaalluk cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, membaca shalawat dan juga berkhidmat untuk umat. Itu cinta kepada وإحياء سنته. menghidupkan sunnahnya, خلوا بالأخلاق berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad pada semua orang. بارك الله فيك. تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi saya Rahman Hasan An-Nasiri wa Al-Talib fi Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sanawiyah. لو Agak-agak dijauhkan ini. Saya berikut ibadah salah satu. الأولى منها ما رأيكم في بعض المنتسبين إلى فرقة حزب التحرير كانوا يعتقدون أن إقامة الخلافة الإسلامية ولو كان بالحرب أو بالقتال حتم بالضرورة. والثانية ما هو الأنسب المعاني من حالنا الآن بمعنى الخليفة. والثالثة الثانية ما هو الأنسب المعاني من حالنا الآن عن معنى الخليفة في القرآن. والثالثة أريد منكم الوصية الدينية عن الإيمان وكذلك الوصية عن الوسطية الإسلامية ونتمنى معكم المصافحة لو كان الحال يسعنا يا مولانا الحبيب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, silakan yang terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإليكم محمد بن عبد الرحمن معين جامعة الأحرار. سؤالنا سيدي سؤال مطلوب هنا. الواقع الذي كان بصدد البلد هو انحراف المعيار الوسطي لطلب العلم الشرعي بجعل المشايخ رمزا للوسطية، مع أن بعضهم لا يقول مثل ذلك. كمثال سيدي بعض المسائل ثبتت خلافياتها لا يقبلونها خلافا، فظنوا أن المخالف لرأي مشايخه مخالف للدين حتى وصل إلى مرحلة إيصال الضرر إلى المخالفين. كما قلت الآن أوان اتحاد المثقفين والعلماء والأكاديميين، ولعل هذا أحد عقباتنا، يعني بعض الصخرة العظيمة. والسؤال كيف نواجه هذا القضاء؟ عندنا أولا التحرير والخلافة. Tentang Hizbut Tahrir dan khilafah. الكارثة الكبرى التي أوصلتهم إلى الانحراف الكبير الذي يعيشونه اليوم، الانحراف الديني الشرعي. Apa yang kita alami daripada penyimpangan keagamaan syariat ini? أنهم خالفوا منهج أهل السنة في توصيف الحكم، أو من مسائل العقيدة أو من مسائل الحلال والحرام، من مسائل الدين. Mereka itu tidak memahami tentang kepemimpinan. Apakah itu adalah masuk dalam ranah akidah atau masuk di dalam ranah hukum fikih halal atau haram. أهل السنة والجماعة يطلقون على أن الإمامة من أبواب الفطر وليست من أبواب العقيدة. Ahlu Sunnah wal Jamaah ini sepakat bahwasanya masalah imamah, masalah kepemimpinan ini termasuk bagian daripada fikih, bukan bagian daripada akidah. وجعلوا أحد الفوارق الأساسية بيننا وبين الشيعة الإمامية الذين يعتقدون الإمامة من أصول الدين. Dan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah menjadikan ini perbedaan fundamental antara kita Ahlu Sunnah dengan Syiah yang menjadikan imamah itu merupakan termasuk usul din. لكن المشكلة أن الصدمة التي حصلت للمسلمين بانهيار السلطة العثمانية. Tapi masalahnya pertikaian yang terjadi, gelombang yang terjadi ini disebabkan jatuhnya dan bubarnya khilafah Utsmani. Kerajaan Utsmani, bukan khilafah. Kesultanan Ottoman. هي سلطنة عظيمة فيها أراضين حرام وخيار وفيها ناس سيئين كأي دولة عظيمة ابتدت القرون. Saya katakan itu bukan berarti saya mendiskreditkan, tidak. Itu merupakan sebuah kesultanan yang agung. Di situ ada para pemimpin-pemimpin yang baik, tapi itu bukan khilafah. Dan khilafah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbar anha takun 30 'aman wa takun mulkan 'adudan. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya khilafah ini hanya berlaku selama 30 tahun. Setelah itu, setelah Nabi Muhammad, maka bukan khilafah lagi, tapi apa? Kerajaan-kerajaan yang ditakut. وانتهت 30 سنة بتسليم الحسن بن علي زمام الحكم لمعاوية بن أبي سفيان. Dan akhir daripada 30 tahun khilafah setelah Rasulullah itu berakhir dengan penyerahan Sayyidina Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. انتهت الخلافة من ذلك الوقت. Selesai masalah, selesai khilafah setelah saat. وأتى حزب التحرير وهم لا يعلمون أن الخلافة انتهت من 1400 سنة. Saya rasa Hizbut Tahrir itu tidak menyadari bahwasanya khilafah telah bubar sejak 14 abad yang lalu. أو يشككون في عقيدة الأمة 1400 سنة. Atau dia selama ini meragukan akidah umat Islam selama 1400 tahun. المسألة متصلة بمنظومة من الانحراف الشرعي. Masalahnya terjadi sebuah penyimpangan yang sistematis tentang pemahaman terhadap ilmu syariat. قبل أن تكون قضية سياسية متعلقة بالأوضاع. Sebelum masalah ini menjadi sebuah masalah politik yang terjadi di الوقت لا يتسع هنا لوصفها. Saya tidak bisa menjelaskan secara panjang karena waktunya terbatas. لو دخلتم على مبادرة سند هي إحدى مبادرات مؤسسة الطالب، سند SANAD.net
war. Kalau pengen lebih jelas tentang masalah ini, masuk ke dalam sanad yang kami miliki, yaitu SANAD.network. Paham kan? Lihat di Facebook juga ada. ستجدون في داخل هذا الموقع أبحاث ومرويات باللغات العربية والإنجليزية والإندونيسية 15 لغة تقريبا. Engkau akan dapatin tentang masalah ini dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahkan bahasa Indonesia. Ada 14 bahasa. فيها تأكيد لهذه المسائل. Telah kami jelaskan masalah-masalah termasuk dalam masalah ini. سؤالكم هذا سنحتاجون قراءة مطبوعة عن الحاكمية، مفهوم الحاكمية. Pertanyaan ini perlu membaca atau memahami tentang pemahaman makna hakimiyah, yaitu penghukuman, hukum. لا، الحاكمية معنى الحكم بما أنزل الله. Yaitu adalah hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. أهل السنة والجماعة يقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر، يعني لا يخرج عن الإسلام، يعني جحود، يعني معصية كبيرة. Ahlu Sunnah wal Jamaah memahami firman Allah yang mengatakan barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah maka mereka adalah kufur. Apa maksud daripada kufur di situ? Kufur dalam itu menurut Ahlu Sunnah adalah kufur bukan yang sebenarnya, tapi kufur di bawah kufur. من لدن سيدنا عبد الله بن عباس Dari masa Sayyidina Abdullah bin Abbas 400 سنة إلى الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه. 1400 tahun sampai di masa Syekh Tawalli Syarawi. جمهور أهل السنة والجماعة من المفسرين قالوا كفر دون كفر. Mayoritas daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah memahami kufur di sini adalah kufur duna kufur. الذي شد من أهل السنة عن ذلك هو الأستاذ سيد قطب وقال أنه كفر مخرج عن الإسلام. Yang menyimpang dari pemahaman dari Ahlu Sunnah wal Jamaah ini adalah seorang ulama namanya Sayyid Qutb yang menafsiri dan yang mengatakan bahwa ini kufur dan keluar dari Islam. Dan ini beliau ini bukan termasuk orang yang adil. ولم يدرس الشريعة. Beliau tidak pernah belajar ilmu syariah. لا عند المشايخ ولا عند التأمين. Baik kepada para guru, para ulama ataupun secara akademik. هو خريج كلية دار العلوم بس باللغة العربية. Dia itu adalah orang yang alumni dari Darul Ulum, bidangnya adalah bahasa Arab. لم يدرس الشريعة. Dia tidak belajar syariah. فهو غير متخصص. Dan dia bukan spesialis yang berbicara, bukan sekolah. أكثر الكوارث حدثنا من دخول غير المتخصصين في أمور الشريعة. Dan terjadinya kekacauan ini disebabkan keikutsertaan orang yang bukan dalam ahli. رحم الله الرجل أن لا يتكلم عن ذاته وقد أفضى إلى ربه أن يتكلم عن فكر تسير دماء اليوم السبت. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Ya, tapi saya ini tidak mengkritik pribadi beliau, tidak. Tapi yang saya kritik adalah pemikirannya. Karena pemikiran inilah yang menyebabkan banyaknya pertumpahan darah terjadi di kalangan muslim. قال الإمام السمعاني في تفسيره والإمام القرطبي في تفسيره بتفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله قال أهل السنة هو كفر دون كفر وقالت الخوارج هو كفر مخرج عن الملة. Imam As-Sam'ani dan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir mereka berdua mengatakan tentang masalah ini, wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka kafir. Apa kata beliau? Ini adalah kufur bukan kepada kufuran yang sesungguhnya menurut Ahlu Sunnah. Tapi Khawarij mengatakan ini adalah kufur yang sesungguhnya. أما سؤالك عن الخلافة ما المقصود بالخلافة المذكورة في القرآن بجعل في الأرض خليفة؟ لا بالطبع، الخلافة المذكورة في القرآن لا تقتصر على الحكم. Saya katakan pertanyaan kamu tentang makna daripada khalifah dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini yaitu khalifah. Ini bukan masalah dalam politik saja. Khalifatullah bukan dalam hukum dan politik. أنت خليفة الله في الأرض وأنت خليفة الله في الأرض. Kamu adalah khalifah Allah di bumi ya Allah, dan kamu kaum wanita juga demikian. وجعل الله عبادتك لهم في الأرض بعمارتها. Dan Allah menjadikan ibadah dan pengabdianmu kepada Allah dengan cara
memakmurkan dunia, membangun muka bumi ini, وتزكية نفسك، dan membersihkan hatimu, وأن تراعي حق الأمانة في الأرض التي اؤتمنت عليها، dan menjaga hak-hak amanah yang Allah tanggungjawabkan kepadamu, وأن تجعل تعاملك مع الوجود الذي يحيط بك وتعامل مع موجد هذا الوجود سبحانه وتعالى. dan ketika kita berinteraksi dengan alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berinteraksi dengan Sang Penciptanya. خلافة الأرض ألا نستخدم التكنولوجيا والتقدم الذي يسر الله لنا أسبابه والاكتشافات وسيلة لتدبير الأرض التي ائتمننا الله عليها. Dan teknologi dan modern yang Allah berikan kepada kita, ini kemajuan yang Allah berikan ini jangan engkau jadikan untuk menghancurkan dunia. لا نجعلها سبب لتلويث البيئة. Bukan untuk dijadikan penyebab mengotori lingkungan, menghancurkan lingkungan, والاحتباس الحراري atau memenjara orang-orang yang merdeka, والاضرار بطبقة الأوزون atau membahayakan ozon yang sudah ada, ودفن النفايات الكيماوية والنووية السامة, atau menciptakan alat-alat kimia yang berbahaya, menciptakan kimia yang berbahaya, واستغلال الفقراء والمساكين في السوق الاستهلاكية, atau memanfaatkan orang-orang miskin sebagai orang-orang yang konsumtif di dalam pemasaran bebas, وإطلاق العنان الرأسمالية المتوحشة. atau membiarkan kapitalisme menghancurkan. هذا معنى خلافة الأرض. Ini yang dimaksud dengan khilafah. خلافة الأرض نشر الرحمة بين البشر. Khilafah di muka bumi ini adalah menyebarkan rahmat di kalangan manusia. رحمة بالحيوان. Rahmat terhadap hayawan, النبات الجماد. termasuk tumbuhan dan benda-benda padat lainnya. أعظم خليفة لله على الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Paling-palingnya khalifahnya Allah di muka bumi adalah Sayyidina Muhammad. لما جاء الجمل الهائج القادم والجمل عند العرب إذا هاج ممكن يقتل الإنسان الذي أمامه. Ketika datang onta yang buas, onta yang sedang gila, mungkin itu dapat membunuh orang kalau ada onta yang datang dan dia dalam kondisi yang gila. لكنه لما أقبل سيدنا محمد ركض إلى نبي سيدنا محمد. Tapi ketika melihat Nabi Muhammad berhadapan dengan Nabi Muhammad, tahu-tahu dia turun يخاف على رسول الله أن يؤذيه. takut kepada Nabi Muhammad, tidak mau untuk menyakiti beliau. أشار إليه النبي أن يقوم مكانه. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, diam kalian. وتقدم نحو الجبل. Beliau pergi ke arah onta itu وكان يركض. dan dia merunduk. فلما رأى سيدنا صلى الله عليه وسلم Ketika melihat Nabi Muhammad, رأى أنوار الخلافة في الأرض. melihat cahaya khilafah, أنوار الرحمة المحمدية. cahaya rahmah Muhammadiyah, تمهل في ركضه maka dia diam حتى وصل إلى رسول الله. sampai pelan-pelan dan datang menemui Nabi Muhammad نظر في وجه سيدنا محمد dan melihat wajah Nabi Muhammad. ثم قطع ومد رقبته حتى لثم قدم رسول الله. Kemudian dia merunduk dan sampai akhirnya menyentuh kaki Nabi Muhammad SAW. ثم رفع رأسه وأقبل إلى أذن رسول الله كأنه يسار رسول الله. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan mendekati telinga Nabi Muhammad seakan-akan ingin membisikkan sesuatu kepada Rasulullah. فكلمه رسول الله بأذنه. Kemudian dia berbicara kepada Rasulullah, فعاد membisikkan. يكلم رسول الله. Kemudian lagi-lagi membisiki Rasulullah. فأقبل رسول الله على أصحاب الجنة. Kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada pemilik onta ini. فقال صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله إن هذا البعير يشكوكم إليه. Kemudian Rasulullah berkata kepada sang pemiliknya, ini onta mengadukan dirinya kepadaku, tak dirimu. لأنكم تكثرون عليه العمل وتقلون له العدد لا تطعمونه. Karena engkau memaksa dia banyak bekerja, tapi tidak engkau kasih makan. قال يا رسول الله نطعمه ولا نعمل عليه إكراما. Kalau memang demikian ya Rasulullah, sejak saat ini
saya akan memberinya makan dan tidak akan membuatnya bekerja lagi sebagai bentuk penghormatan kepadamu ya Rasulullah. ta'malu qawlahu yashkurukum ilayya. Coba perhatikan sabda beliau yang mengatakan mengajukan kalian kepadaku. Hada huwa khalifatullah. Ini dia Nabi Muhammad, khalifahnya Allah di muka bumi. Makna an takun khalifah lillah fil ardh, Makna daripada pengganti Allah di muka bumi, an takun mas'ul anha, engkau bertanggung jawab atas keberadaan bumi, بحيث تشعر بالجمالات والمبادئ والحيوانات فضلا عن البشر. termasuk di dalam hal itu adalah tumbuh-tumbuhan, benda-benda catat, hayawan, apalagi manusia. تشعر انك انت من عند الله جل وعلا. Engkau merasa memahami dan mempunyai perasaan itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. السؤال الاخير Soal yang هذه terakhir, الوصيه والوسطيه وكيف انه العلماء بعضهم للاسف المشتغلين بالعلم يعتبرون رايهم في المسائل الاجتهاديه وكانه قطعي ولا يقبلون ان يخالفهم احد. نقول نسال الله لنا ولكم التوفيق فلا نستطيع ان نعمل. jadi pertanyaannya ini banyak ulama yang menjadikan hal-hal yang bersifat dhanni, hal-hal yang tidak pasti, dijadikan sebagai hal yang qat'i, adalah suatu hal yang pasti. Maka kalau memang tidak mau untuk menerima perbedaan dan lain sebagainya, saya hanya meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada mereka. Mau أذكرهم فقط بالقاعدتين هم يفهمونها جيدا. saya cuma hanya ingin mengingatkan dengan dua kaidah. Mereka paham. القاعدة الأولى أنه من اتسع علمه قبل إنكاره. Kaidah yang pertama, barang siapa yang luas ilmunya maka tidak banyak ingkar. والقاعدة الثانية أن لا إنكار في مختلف عليه معتبر. Dan yang kaidah yang kedua, sesuatu yang khilafiyah, sesuatu yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama itu tidak boleh diingkari. لا إنكار في مختلف عليه اختلافا معتبر. Tidak ada pengingkaran terhadap masalah khilafiyah yang mu'tabar, masalah khilaf yang dianggap, yang diterima. ونقول أقول لنفسي ولك Saya katakan kepada diri saya dan kepadamu ولمن يحب أن يسمع dan kepada siapa yang mau mendengar, إما أن تتسعوا engkau mau untuk memperluas pemikiran, أو أن هذه الأجيال التي تجلس وراءكم بعضهم من الجامعة وبعضهم في الخارج ستتجاوزكم وتسير في حالة. atau engkau akan membiarkan generasi yang berada di belakangmu, baik yang hadir saat ini atau generasi yang ada di luar, itu akan lewat. أنه في آخر مراحل فرصة أن تبقى هناك ثقة في نفوس المقبلة الأجيال المقبلة من الشباب بأن تشعرهم في أمور الحياة. Ini merupakan kesempatan terakhir di dalam fase ini agar kepercayaan para pemuda masih terjaga, bahwasanya mereka masih mau bersamamu di dalam hidup dan membangun dunia. بالتقرير إلى الله تجرى وقال مقالة في مؤتمر في مصر لدور الهيئات للأمانة العامة لدور الهيئات والمؤسسات لدور الإفتاء وهيئاتها ومؤسساتها في العالم بحضور المفتين من أنحاء العالم الإسلامي. قلت عبارة Saya memberanikan diri untuk menyampaikan suatu perkataan di dalam sebuah muktamar, di dalam sebuah konferensi iftar, konferensi tentang fatwa yang dihadiri oleh lembaga-lembaga fatwa yang ada di alam dunia. Saya pernah diundang untuk itu. قلت كلمة الجواب فيها. Saya katakan untuk memberanikan diri mengatakan عن المحبة. tentang cinta. قلت بقيت لما بقي أن تكون 5 دعوات من شيء. Saya katakan kamu masih tersisa, hanya tersisa 5 tahun, wahai para masyayikh, para ulama. إذا لم تتذكروا Bila mana kamu tidak menyadari, tidak ستكونون يعني سينظر إليكم على جزء من متاحف التراث. engkau nanti kalau tidak engkau lakukan hal-hal yang demikian, engkau nanti akan dianggap sebagai sebuah peninggalan. ستأتي أجيال بعد ذلك تقول هؤلاء كانوا يعني يفتون الفتوى فالناس تخرج الأسرة وهذا يفتون الفتوى الناس تقبل والناس ما تقبل.
مثل متحف الشرق. Engkau nanti hanya menjadi sebuah museum, menjadi sebuah pertontonan nantinya. Karena orang akan lihat mau ikut oke kayak gitu, tidak ada artinya. Ingat itu oleh para ulama. Sekarang ada belum muktamar di Mesir pakai apa? Saya katakan bahwa di Mesir saat ini tahun ini saya katakan kepada mereka kita tinggal 4 tahun. Dan perlu menggunakan Indonesia. Dan saya katakan lagi di Indonesia. Meskipun kita saat ini berada di universitas umum, bukan di Universitas Islam yang pertama. رئيس رابطة نهضة العلماء وهي الجمعية العظمى لعلماء إندونيسيا ذات التاريخ العريق الرئيس الممثل لها موجود هنا في المنطقة هو موجود هنا Ada ketua itu di sini. حفظكم الله الاسم الكريم Namanya siapa? فضيلة الشيخ فوزي هذه الرحلة لتصريح على أشرف الجلوس معنا إخوتي من رئاسة نهضة العلماء وعليهم عمل كبير أرجو أن توصل الرسالة. Ustaz Fauzi, saya katakan ini itu merupakan lembaga yang besar, yang luar biasa, dan di perjalanan saya saat ini tidak punya kesempatan untuk duduk dengan para pengurus Nahdlatul Ulama, tapi mohon sampaikan salam saya. Kini saya ingin duduk dengan mereka. Kalau ada kesempatan, insya Allah dalam kunjungan kami yang akan datang, saya akan duduk dengan Nahdlatul Ulama ini mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan lembaga-lembaga dan organisasi Islam yang ada. Karena dia Nahdlatul Ulama dan Azhar ini merupakan dua lembaga atau organisasi yang menjaga dan mempertahankan nilai-nilai cinta tanah air. Di Mesir Al-Azhar ada tahrir. Di ada habba tahrir. Huwa al-Kanisa al-Misriyah ma'an. Di Mesir yang menjaga kemerdekaan itu adalah Al-Azhar dan gereja الكنيسة المصرية الأرثوذكسية keuskupan حركة التحرير ضد الاحتلال الإنجليزي. Keuskupan Kristen yang ada di Mesir itulah yang memerdekakan Mesir daripada jajahan Inggris. والقمص أبو نسموس السديس جاء إلى الأزهر الشريف والشيخ الذي في الأزهر قال له صعد على المنبر في الأزهر وتكلم. Dan ketika seorang رجل الدين المسيحي dan baba atau pastor itu datang ke Azhar dan Syekhul Azhar الشيخ الأزهري الذي كان موجودا قال صعد على المنبر في الأزهر وتكلم. Dia mengatakan, ayo naik ke atas mimbar dan berbicara. Dikatakan begitu oleh Syekh Azhar saat. وتكلم وحث على الخروج ضد الإنجليز. Dan dia berbicara dan mengajak orang-orang untuk memerangi orang-orang Inggris. خرج معنا إلى الكنيسة وصعد الشيخ على المذبح الذي في الكنيسة الذي يقام عليه القداس. Kemudian Syekh berduanya keluar pergi ke gereja dan menyampaikan nilai-nilai perjuangan bersama-sama. Membiarkan Syekh Azhari tadi dia yang menyampaikan dan mengajak untuk memerdekakan Mesir. Sehingga dengan dua kekuatan itu bergeraklah Mesir bangkit melawan Inggris. Coba Nahdlatul Ulama apa nyanyiannya, marsnya Nahdlatul Ulama apa? Nabi awal الوطن في حب الوطن من الإيمان وكان أحد الدوافع القوية لتحرير إندونيسيا الحركة التحريرية لإندونيسيا. Ternyata nyanyian dan mars-mars ini merupakan pendorong yang kuat untuk memerdekakan Indonesia. بمعنى أنها كانت في طليعة إلهام الشعب.
Artinya في مقدمة من يلهم الشعب. ternyata ini semua menjadi pembangkit di dalam membangkitkan bangsa. اليوم نحن بداية الخطاب الشرعي. Kita saat ini para ulama, العلماء والدعاة para ulama dan para dai, والقضاء والأئمة para imam-imam, من الكبائر والقيادات para والمشايخ para kiai, para masyaikh, الكل semuanya بحاجة أن نفكر بروية ومراجعة. butuh, kita perlu untuk introspeksi dan evaluasi kembali. هل بالفعل ما نقوله ونوجه الناس إليه يلهم الناس Apa لإحداث النقلة الثانية في بناء إندونيسيا؟ hal ini bagaimana menjadi sebuah kekuatan untuk membawa manusia di dalam membangun Indonesia ke depan. أننا فقط محبوسين تجاه ردة الأفعال اليومية ومستهلكين في الصراع، هذا سبب نرد عليه وهذا صراع نصيح عليه. التفاعل مطلوب، لكن هل هذا كل شيء عندنا؟ Jangan sampai kita membuang energi hanya menyikapi dan menanggapi keributan yang terjadi ini, saling mencaci, mengkritik ini. Mau kemana, untuk apa ini semua? Apa yang kita dapati dari semua ini? الحمد لله إندونيسيا الله أكرمها وتميزت بعشرات الآلاف من المدارس والمعاهد الدينية. هذه نعمة كبرى. Alhamdulillah Allah memuliakan Indonesia dengan puluhan ribu pesantren-pesantren dan majelis taklim yang tersebar di seluruh Indonesia. والمؤسسات الدينية لها دور كبير في العمل الاجتماعي الصادق العمل الخيري والإيتام وغيره. Lembaga-lembaga keagamaan ini sangat berfaedah di dalam mengembangkan dan memajukan Indonesia dan memberi bantuan-bantuan sosial, menjaga anak-anak yatim, panti-panti dan lain sebagainya. والغير من الدعاء أن يعمل في مجال الاجتهاد على تنمية المخدرات وعلى الناس الذين لديهم مشاكل أسرية. هناك دور جيد فاعل من المجتمع بفضل الله. Dan di Indonesia ternyata banyak dai-dai yang punya kepedulian terhadap sosial, dai-dai yang mau mengobati orang-orang yang kecanduan narkoba ataupun membuka panti-panti rehabilitasi, dan ini suatu hal yang sangat luar biasa. ولهذا يزال الاحترام موجود بفضل الله. Gara-gara itu saling menghormati ini ada di kalangan masyarakat لكن ini. هذا الأمر بحاجة ماسة حقيقية جادة سريعة. Pekerjaan-pekerjaan ini sangat urgent dan sangat penting. إلى دراسة ما دورنا في النقلة التي سيعيشها الشباب فكريا. Untuk mempelajari, mengkaji generasi yang akan datang واقتصاديا di dalam pemikiran, ekonomi, تقنيا dan teknologi. تقنيا. Di dalam teknologi ينبغي أن لا يكون دورنا مجرد أن نقول حلال ولا حرام. kita tidak hanya mengatakan ini halal, ini haram, في الحقيقة هم لا ينتظرون أصلا. dan mereka tidak butuh itu semua, tidak menunggu ini halal atau haram. تنوير القلوب والعقول عن كيف تكون هذه وسيلة للقرب من الله ونفع الخلق والمجتمع والأمة. Bagaimana sekarang peran kita menjadikan teknologi ini menjadi sarana untuk memberi kemanfaatan, menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. كيف نسمع التقنية في الجامعة، كليات التقنية في جامعاتنا يخرج لنا باحثين يطورون صناعة هذه الأجهزة لتصدر النسخة الأندونيسية التي تنافس كل النسخ العالمية. Seharusnya universitas-universitas kita, perguruan-perguruan tinggi kita sanggup untuk mengembangkan, bahkan ikut serta di dalam penemuan-penemuan dan mengembangkan teknologi tersebut, ikut serta di dunia ini bukan hanya sekedar menggunakan, tapi juga memberi manfaat yang sama. كيف نفهم التجار الذين يثقون بنا أن تبرعهم لدعم الأبحاث العلمية الطبية والتقنية وغيرها في الجامعات لا يقل في الثواب عن بناء المساجد والمدارس ودور الأيتام. Kita harus memberi pemahaman
kepada para orang-orang kaya, para saudagar, pemilik modal, bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah dengan hartanya itu bukan hanya dengan membangun masjid atau membuka panti asuhan ataupun sekolah, tidak, tapi mengembangkan teknologi itu juga bagian daripada هذه العلمية سواء تكنولوجية أو طبية أو أيا كانت. pembahasan ilmiah, baik itu teknologi ataupun keilmuan kedokteran ataupun hal-hal yang lain daripada ilmu pengetahuan. كيف تجار في باكستان الشرقية التجار كلمتنا الشرقية نحن الآن كيف التجار يكون لهم دور في إيجاد وقف ضخم للبحث العلمي لصالح هذه الجامعة. Coba seandainya para orang-orang kaya yang ada di Kalimantan Timur ini, mereka bisa bersatu mengadakan sebuah wakaf untuk kemajuan universitas ini di dalam memajukan bermacam-macam riset ilmuwan. Sehingga kita sanggup untuk menciptakan kebangkitan keilmuan dari generasi yang هذه النقلة تمهد للخروج من أن نكون عالة. Ini usaha ini, gerakan ini merupakan cara agar kita keluar tidak tergantung kepada orang lain. هذا فرض كفاية في الشريعة ليس من نافلة الأمر. Ini merupakan fardu kifayah, kewajiban ini semua. فنحن بحاجة إلى هذه الرؤية يا صاحب السؤال. Kita butuh terhadap paradigma yang ini, wahai yang ditanya. مسألة أكبر من جواب على سؤال أجبنا عنه قبل يومين وأجاب ضجة أو تهنئة النصارى أو غيره. لا، هي رؤية أوسع من ذلك. Ini pertanyaan ini, masalah ini lebih penting dibandingkan dengan apa yang saya katakan 2 hari yang lalu yang menimbulkan polemik besar tentang selamat Natal kepada orang Nasrani. Tapi ini masalah ini sangat penting untuk kita pahami. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua.